carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Tapi di Padang ada, kenapa harus ke Cina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mahasiswa S2 Pariwisata Universitas Negeri Padang. Bersama saya Ayu, host podcast mahasiswa S2 Pariwisata. Tentunya hari ini kita akan berdiskusi dan memberikan informasi terkait program studi pasca sarjana atau S2 Pariwisata yang merupakan bagian dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan duduk dan berbincang bersama dua narasumber hebat kita, yaitu Ibu Dr. Yuliana SPMSI. Beliau merupakan Kaprodi dari S2 Pariwisata Universitas Negeri Padang dan dosen di Fakultas Pariwisata Universitas Negeri Padang. Selamat sore Ibu. Sore Ayu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Berikut narasumber kedua yaitu Bapak Joni Edward Daswita, STR Par, CMTA, CRMH. Beliau merupakan ketua hima kami dan seorang pimpinan hotel di salah satu hotel di Padang. Apa kabar Bapak Joni? Baik sekali, luar biasa. Terima kasih Ibu Yuliana dan Bapak Joni telah meluangkan waktu untuk kami undang di podcast mahasiswa S2 Pariwisata sore ini. Baiklah Ibu, kita pengen tahu dong Ibu, bagaimana sih profil seorang Ibu Dr. Yuliana? Tolong ceritakan dong Ibu. Oke, Ayu, terima kasih Ayu sudah diundang di acara podcast S2 Pariwisata ini. Saya Yuliana yang saat ini diamanahi sebagai koordinator prodi S2 Pariwisata yang secara resmi berdiri di Juli Desember 2023 ya, walaupun SK pendiriannya sudah sejak Maret 2023. Saya juga dosen mengajar di S2 Pariwisata. Kemudian 2023 ini yang menjadi koordinator. Nah, saya sendiri sebenarnya latar belakang pendidikannya di gizi masyarakat dan sumber daya keluarga, dan di situ ada sumber daya manusia ya yang kita bahas di Fakultas Ekologi Manusia di IPB Bogor. Nah, mungkin secara singkat seperti itu, Ayu. Ya, Ibu ceritakan dong kepada kami bagaimana sih sejarah terbentuknya program studi S2 Pariwisata ini, Ibu? Memang pendirian S2 Pariwisata ini cukup panjang ya. Kami pernah ditolak 2 kali ya izinnya ya. Kenapa? Karena memang syarat-syarat untuk berdirinya S2 Pariwisata itu dilihat dari SDM-nya. Jadi untuk kurikulum tidak ada masalah, fasilitas apalagi ya UNP sangat berkembang terus dengan fasilitas yang ada. Tapi kemarin kita terkendala memang di tahun 1 dan 2 pengusulan ini di SDM-nya, di mana SDM-nya minimal memiliki 3 orang lulusan doktor di bidang pariwisata, karena kita membawa namanya S2 Pariwisata, walaupun konsentrasinya tidak hanya bisnis pariwisata tapi juga kuliner gitu ya. Nah, di bidang kuliner sudah memiliki dokter-dokter di bidang kuliner yang memenuhi syarat untuk menjadi dosen home base-nya ya di prodi S2 Pariwisata ini. Nah, tapi alhamdulillah proses panjang itu berbuah hasil yang bagus, yang baik, sehingga pada bulan Maret 2023 dan setelah mendapatkan akreditasi minimal, nah maka keluarlah izin rektor ya untuk membuka kepada dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan yaitu S2 Pariwisata ini, dan mulailah penerimaan mahasiswa baru angkatan pertama di periode Juli Desember 2023. Nah, inilah salah satu salah dua nih Ayu dan Pak Joni ada mahasiswa. Iya, kita nak sulung ini. Ada sulung, betul. Insya Allah akan nyusul adiknya di periode Januari Juni ini. Nah Bu, bagi rekan-rekan yang menonton podcast sore ini, bagaimana sih caranya untuk menjadi calon mahasiswa S2 Pariwisata Bu? Persyaratannya apa saja gitu? Jadi karena ini adalah jenjang pendidikan S2 yaitu level magister, nah tentu yang menjadi syarat pertama adalah lulusan sarjana. Nah, kita menerima dari multidisiplin ilmu, tapi nanti harus memilih ke konsentrasi yang mana setelah dia masuk ke S2 Pariwisata, apakah bisnis pariwisata atau kuliner gitu ya. Itu yang pertama. Dan tentu saja program perguruan tinggi yang meluluskan sarjana tadi dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN PT. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua tentu memenuhi persyaratan juga seperti misalnya standar TOEFL atau IELTS minimal yang sudah ditetapkan oleh kampus. Nah, kemudian juga tentu mendaftar ya. Jadi kalau dia sudah memenuhi itu tapi dia tidak mendaftar, nggak bisa jadi mahasiswa gitu. Pertama dia sudah sarjana, kemudian yang kedua dia memenuhi persyaratan TOEFL-nya atau IELTS, kemudian dia mendaftar menjadi calon mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana Bu langkah-langkah untuk mendaftarnya Bu? Sekarang ini pendaftaran itu sangat terbuka ya, karena pendaftaran itu bisa dilakukan secara online. Nah, silakan kunjungi nanti website UNP ya, unp.ac.id. Kita membuka pendaftaran itu 2 kali setahun. Ada di semester genap dan semester ganjil. Kalau semester ganjil kemarin Juli Desember, kemudian di semester genap saat ini adalah Januari Juni periode perkuliahannya. Nanti setelah berkunjung pilih program studi S2 pariwisata. Tentu begitu ya. Nah, setelah itu siapkan ada dokumen-dokumen yang perlu di-upload. Kita siapkan dokumennya seperti misalnya ada ijazah, kemudian transkrip nilai juga. Nah, transkrip nilai juga kita siapkan. Kemudian kita isi pendaftarannya secara online di sana. Kita upload, termasuk di situ kita harus mengupload dokumen-dokumen portofolio, jadi pengalaman-pengalaman yang sudah lama misalnya bekerja gitu, sudah lama meninggalkan program S1 sarjana, maka kita harus siapkan. Nah, kemudian sesudah dokumen itu kita upload ya, nanti akan diseleksi, ada tim verifikatornya dulu dan menyeleksinya. Kalau dokumennya sudah lengkap, syaratnya juga sudah sesuai, kita menunggu lagi hasilnya. S2 pariwisata ini memiliki kewajiban lulusannya itu menyelesaikan 40 SKS. 40. Ya, 40 SKS maksimal kita harapkan 4 semester. Nah, di mana di semester 1 dengan beban SKS itu 15 SKS, semester 2 10 SKS, semester 3 itu 9 SKS, semester 4 itu tinggal tesis ya. Ya, tesis itu 6 SKS. Bu, ceritakan dong pada kami dan rekan-rekan yang nonton Bu, profil dosen-dosen yang mengajar Bu. Ya. Nah, mata kuliah ini diampu oleh dosen-dosen yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, sebagai contoh misalnya yang mengampu mata kuliah perencanaan dan wisata berkelanjutan misalnya. Nah, itu betul-betul diampu oleh dosen yang lulusan ya, S3 pariwisata. Nah, bersama dengan dosen yang memang sudah memiliki pengalaman banyak terkait dengan pariwisata berkelanjutan ini, termasuk juga dengan hasil risetnya, gitu ya. Nah, begitu juga mata kuliah lain seperti misalnya manajemen pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang juga kebetulan saya sendiri juga yang ngampu. Nah, saya di lulusan sumber daya di Fakultas Ekologi Manusia di PB, sangat relevan sekali ya kalau mengajarkan atau mengampu mata kuliah tersebut. Nah, sehingga bagaimana kita menyiapkan SDM pariwisata dengan segala persoalannya ini, tidak hanya kita mengangkat isu, tapi apa sih solusinya ke depan sehingga SDM pariwisata itu betul-betul yang berkualitas dan diharapkan mereka mengembangkan diri baik itu di bidang bisnis pariwisatanya, ya di destinasi ataupun di hospitality gitu ya. Nah, kemudian juga di bagian kuliner dan sebagainya. Jadi jurusan pariwisata ini, terutama S2 pariwisata ini benar-benar jurusan yang sangat dinantikan ya Bu ya, dan sedang dibahas hangat-hangatnya sekarang, apalagi pariwisata berkelanjutan ya. Ayu pribadi ya Bu sebagai duta wisata Padang Pariaman ya Bu, Ayu pernah menjadi seorang duta wisata dan juga pernah menjadi putri wisata, putri pariwisata Sumatera Barat ini. Itu sangat menanti-nantikan kapan ya kira-kira dibuka jurusan S2 pariwisata untuk mengaplikasikan ilmu, menimba ilmu kembali Bu. Ternyata pas buka situs UNP kemarin sedang dibuka lah semester ganjil S2 pariwisata. Inilah kesempatan rekan-rekan kita ya Bu ya, daftar. Ayo teman-teman kita daftar di program semester ganjil. Genap ya. Genap. Sekarang genap ya Bu. Genap ya. Nah, semester genap 2023-2024. Iya. Ibu Yuliana terima kasih atas informasinya. Sama-sama Ayu. Ayu izin beralih ya. Oh iya. Pak Joni. Siap. Pak Joni Edward, terima kasih telah meluangkan waktu sore ini Pak. Siap, terima kasih. Izin dong Pak, ceritakan profil singkatnya kepada rekan-rekan yang menonton podcast kita. Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Juliana. Sore Pak Joni. Sore Bu Ayu. Ini teman seperjuangan ini Bu. Iya.
sedikit latar belakang. Sekarang saya lagi kuliah nih, ambil S2 sama dengan Bu Ayu, anak sulung di UMP kita. Di samping itu kebetulan saya sudah bekerja. Kalau di dunia perhotelan itu saya menjajak karir tahun 93, jadi sudah 27 tahun. Karena memang saya sekolah pariwisata dulu, sekolah perhotelan. Kemudian sekarang memimpin sebuah hotel di Kota Padang. Sebagai pimpinan sudah 14 tahun juga. Jadi sudah cukup lama lah sepertinya. Tapi saya masih ingin belajar gitu loh. Masih mencari ilmu. Karena umur sekira tidak membatasi orang untuk cari ilmu ya Bu ya. Nah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi di Padang ada, kenapa harus ke Cina? Padang aja ya Pak. Iya, walaupun banyak di Pulau Jawa, UNP adalah pilihan prioritas saya pertama. Di samping bekerja di hotel, kebetulan saya juga auditor, Bu. Auditor hotel untuk hotel berbintang, kemudian asesor kompetensi juga untuk karyawan hotel, juga untuk SMK, dan ada dipanggil untuk narasumber juga untuk sharing-sharing lah dengan berbagai dinas dan sekolah. Itu sedikit saja mungkin. Begitu Bu Ayu. Terima kasih Pak Joni. Pak, mungkin rekan-rekan juga mau tahu nih Pak, sejarah terbentuknya Hima S2 Pariwisata itu bagaimana sih Pak ceritanya? Nah itu dia. Terbentuknya Hima ini sejalan dengan permintaan dari Ibu Yuliana. Ini adalah program baru dari Ibu Yuliana ini. Kami sambut dengan tangan terbuka, dengan senang hati. Jadi Hima ini adalah himpunan mahasiswa untuk S2 Pariwisata UNP. Jadi program ini dibuat Ibu Yuliana untuk mensinkronkan semua kegiatan kampus dengan mahasiswanya. Jadi diharapkan semua mahasiswa itu bisa berkontribusi, bisa berkolaborasi untuk mensukseskan semua pembelajaran, semua program-program yang diadakan oleh Pasca Sarjana UMP kita. Jadi tujuannya adalah mengembangkan kompetensi kita juga, dari kita untuk kita, sehingga bisa punya efek yang luar biasa untuk masyarakat sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas nantinya. Kebetulan prokesnya lagi berjalan sama Ibu Yuliana sama Bu Dekan. Untuk strukturnya memang kita sudah rancang, kita sudah buat. Jadi nanti penasehatnya adalah Ibu Dekan kita, Ibu Profesor Dr. Anda Asmar Lastri, MPD, PhD, dan Ibu Yuliana adalah pembina kita. Kemudian ada ketua, tapi di samping itu antara Bu Yuliana dan ketua ada Ibu Nanda, sekretaris Kaprodi kita. Nah, ada Ibu Wulandari sebagai sekretaris dan Bu Ayu sendiri sebagai bendahara nih Bu. Nah, kemudian ada beberapa seksi atau departemen atau bidang yang kita bikin. Jadi adalah pertama bidang event atau seminar, itu ada Pak Abdul Lufi. Kemudian ada event atau bidang penulisan atau artikel, itu Ibu Berias Mentari. Kemudian ada bidang IT oleh Pak Andre dan bidang kerjasama oleh Ibu Sakuntala. Nah semua ini Bu, semua mahasiswa S2 kita harapkan semua tergabung di struktur ini. Jadi semua kita rangkul untuk mensukseskan program kita semua. Apa saja sih Pak program-program unggulan yang dirancang oleh Hima untuk memberikan pengembangan kreativitas dan profesionalitas dirinya? Nah itu. Jadi salah satu planning kita atau rencana kita, karena Hima ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan ilmu pengetahuan bagi teman-teman kita semuanya, sehingga nanti kita akan membuat bagaimana suatu proyek yang bisa meningkatkan keterampilan komunikasi, keterampilan penulisan untuk artikel dan jurnal. Nah, nanti juga ada bagaimana implementasi mahasiswa itu masyarakat, seperti desa wisata atau homestay yang di bawah lingkungan dinas pariwisata. Itu tujuan utama kita.
Benar sekali ya Pak ya. Iya. Untuk semua rancangan itu tentu perlu kontribusi ya Pak Betul, ya, betul, seperti ya. terjun langsung ke masyarakat ya, Iya, Bu. Iya, betul. Dan memperhatikan aspek-aspek pariwisata Nah, berkelanjutan. itu dia. Ya izin dong Pak, jelaskan dan ceritakan Pak apa saja sih kira-kira yang akan kita laksanakan pada rekan-rekan kita. Nah, itu. Jadi karena ini tujuannya harus sinkron dengan program kampus kita, program dari Ibu Iliana. Nanti lebih banyak pemberdayaan masyarakat nanti mungkin ada tinjauan lapangan ya Bu ya, Iya. ke desa wisata. Bagaimana kontribusi mahasiswa atau teman-teman kita itu masyarakat mungkin meningkatkan pelayanannya, hospitality-nya, pengetahuan masyarakat sekitarnya, sehingga sabta pesona ini bisa kita kita tingkatkan ke masyarakat sekitarnya. Jadi intinya adalah kontribusi kita untuk meningkatkan destinasi wisata kita, Bu, seperti itu ya. Nih Pak, bagaimana sih Pak kita sebagai HIMA itu mempererat hubungan dan harmonis ya Bu antara mahasiswa, dosen, dan pihak-pihak administrasi di kampus? Nah, ini krusial sekali sepertinya. Jadi emang komunikasinya Bu Yana ya jangan sampai tersumbat gitu loh. Kalau suatu saluran tersumbat nanti terjadi miskomunikasi. Memang kita harapkan terbuka diskusi yang luas antara mahasiswa dan dosen atau pengurus pasca kita. Jadi kita rencanakan nanti ada dialog terbuka lah, atau mungkin sekali sebulan bisa luring ya Bu ya, bisa daring pakai Zoom juga bisa. Jadi semua ide-ide mahasiswa, kreativitas mahasiswa bisa diberikan atau diberitahukan kepada kampus kita. Nanti Bu Irana akan merangkum itu untuk menjadikan program kerja kita. Seperti itu Ibu. Ya mungkin bisa juga ditambahkan sedikit ya Bu Ayu. Mahasiswa S2 juga bisa tergabung dalam kegiatan-kegiatan riset dosen. Nah, gitu ya. Kemarin kita juga sudah ada membuka kesempatan kepada mahasiswa S2 yang belum sibuk bekerja, kan ada yang memang baru tamat gitu ya. Kemudian kalau Pak Joni memang nggak boleh lagi nih kayaknya, karena beliau selain dari GM di hotel, kemudian beliau juga sudah diminta sebagai praktisi mengajar yang sudah berapa tahun ya itu Pak ya di 3 tahun. sudah 3 seperti tahun itu. ya di Prodi Manajemen Perhotelan ya di UNB itu sudah memiliki pula ya izin mengajarnya gitu ya Pak ya. Nah itu, tapi bagi mahasiswa yang masih fresh gitu ya, nah bisa bergabung ya, makanya bisa jadi asisten dosen dalam riset, dalam penulisan gitu. Nah karena kita akan senantiasa fasilitasi seperti kemarin sudah pernah kita hadirkan Prof. Radian misalnya, nah, ya, gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa S2 pariwisata. Nah itu salah satu juga peluang untuk meningkatkan kompetensi dari lulusan ini. Selain daripada itu, kita juga dibekali dengan kelas yang nyaman ya Bu. Itu. Kita memiliki smartboard, free wifi. Jadi kita mengerjakan tugas, membaca artikel itu dengan akses internet yang bebas dan kecepatan tinggi. Kuliah boleh saja kita lakukan hanya Jumat dan Sabtu. Tapi kelas itu diperuntukkan memang untuk masa pasca. Jadi dari hari Senin siapa yang mau ke kampus sampai hari Sabtu silahkan memanfaatkan fasilitas seperti itu. Nah sekali, kami pun bisa mengakses masuk kelas dari Senin sampai Sabtu bebas ya Bu ya, untuk mengerjakan tugas, penulisan gitu, atau diskusi. Baiklah Bapak, menurut Bapak bagaimana sih ilmu-ilmu yang dipelajari di program S2 pariwisata ini Pak? Kebetulan saya kan backgroundnya praktisi nih, bekerja gitu kan. Jadi memang kalau kita compare dengan dunia kampus harusnya berhubungan linear dia. Karena kalau praktek tidak ditunjang dengan teori pembelajaran, hasilnya tidak bagus juga. Tapi kalau pembelajaran tidak diaktualisasikan dengan praktek, niscaya juga ya Bu ya. Jadi walaupun saya sudah bekerja, teman-temannya juga banyak bekerja loh Bu Ayu. Ya Bu Ayu kita tahu kan. Tapi tetap dia ngambil ilmu di sini. Mudah-mudahan ilmu itu berguna untuk jenjang karir loh Bu.
Kalau PNS itu mungkin ya Bu ya, guru bisa yang karir lebih Dosen, naik ya. gitu kan, atau dia mungkin jadi entrepreneur atau jadi dosen pengajar itu bisa. Saya sangat tertarik sekali Bu, jatuh pilihannya memang ke sini gitu loh, tidak ke tempat lain gitu. Dan proses pengajarannya itu dua ya Bu, blended ya Bu. Ya, Bisa itu dia. luring dan daring. Nah, iya. Bisa tatap muka di kelas dan juga Zoom. Ya, kami bekerja itu Bu Ayu memang kadang-kadang banyak teman-teman yang terbatas dengan waktu. Iya. Ada yang luar kota juga, dari Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman. Memang kalau kampus sudah menerapkan blended pembelajaran ini jadi suatu manfaat bagi kami. Iya. Tapi memang luring Itu lebih diutamakan gitu loh. Ya betul, di UNP ini karena kita sudah punya LMS learning ya, learning. jadi sekalipun kita juga kuliahnya luring, dosen berkewajiban juga itu mengisi materi ajar, diskusi, project itu di e-learning. Jadi itu juga sekaligus UNP bisa memantau bagaimana proses pembelajaran baik itu luring maupun daring ya, gitu. Ya. Ibu, kalau untuk lulusan S2 pariwisata ini peluang kerjanya seluas apa sih Bu? Ya, kalau kita lihat di profil lulusan gitu ya, Iya. mereka bisa menjadi tadi praktisi di bidang pariwisata. Nah, dan tambah lagi dia bisa juga menjadi akademisi karena Akademisi. nah, kalau sekarang ini masih kebutuhan SDM yang bidang akademisi atau pengajar baik itu di jenjang ya dosen ataupun guru itu masih tinggi kebutuhannya. Iya. Ya. Pertama tamatan pariwisata. Pariwisata, Ya, Bu. ya karena seiring dengan berkembangnya juga sekolah-sekolah pariwisata. Betul. Nah, maka kebutuhan guru ataupun kebutuhan dari dosen yang betul-betul memiliki kualifikasi ilmu yang linear tadi juga sangat dibutuhkan. Nah, bisa juga menjadi konsultan ya, Iya. konsultan di bidang pariwisata. Pariwisata, Sekarang iya. kan untuk mengembangkan destinasi-destinasi yang ada di Sumatera Barat lah, itu banyak di 19 kota kabupaten kan belum semua belum semua lah yang Terakses ya, Bu. terakses dengan baik yang Iya, dibawa konsultan pariwisata yang betul-betul menguasai ya Pak Menguasai. Joni ya. Iya, betul. Nah ini terbuka juga peluang bagi lulusan nantinya akan menjadi tenaga-tenaga konsultan atau mereka menjadi pengembang langsung ya pariwisata di wilayah-wilayah yang ada seperti itu. Sebagai nanti mereka lulusan dengan gelar magister pariwisata. MPAR. Iya gitu. Ya. Nah Pak Joni, kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa S2 pariwisata itu apa aja? Ekstrakurikuler ini memang salah satu tugas Hima ini. Bagaimana kita Ciptakan kegiatan menciptakan. Kemarin event pertama itu kita mengundang Profesor Hadian seperti yang Ibu bilang. penulisan. Jadi bagaimana teknik penulisan, bagaimana pembuatan artikel, jurnal, nah itu sangat penting sekali. Nanti bidang event atau acara juga akan membuat program kerja yang intinya adalah meningkatkan kompetensi semua mahasiswa kita. Nah Ibu, dari tadi kan kita bahas tentang pariwisata nih. Mm-mm. Tapi sebenarnya S2 pariwisata ini ada dua konsentrasi Iya, ya, betul. seperti yang Ibu jelaskan. Satu bisnis pariwisata, Iya. yang kedua seputar Kuliner ya. Untuk kulinernya gimana itu Bu? Ya, sama kita membuatnya seimbang gitu ya. Seimbang. Jadi nanti juga mata kuliah yang mendukung kepada kompetensi keilmuan di bidang kuliner juga kita ada contohnya misalnya kuliner Minang, Minang, ya teknologi pangan dan gizi kita juga berikan dan kedua-duanya juga bisa akan melahirkan profil entrepreneur, Ya. baik entrepreneur di bidang bisnis pariwisata maupun di bisnis kulinernya. Nah itu juga akan bisa diikuti oleh calon-calon mahasiswa yang latar belakang pendidikannya baik itu di tata boga gitu ya, mungkin juga di bidang ilmu manajemen juga bisa, Betul. ekonomi dan sebagainya itu juga bisa. Nah karena mereka juga akan bisa juga tidak hanya kuliner dan pariwisata juga bisa jadi peneliti juga bisa ya, peneliti di bidang pariwisata dan kuliner termasuk tentu pegawai kedinasan. Banyak sekali deh untuk mengakses informasi mengenai kebijakan kuliah atau informasi dari dosen, kita semua
dari satu pintu ya Bu, Iya. dari e-learning, Iya. e-learning UNP. Jadi semuanya sudah praktis ya Bu ya, betul. bisa diakses dari rumah, dari kampus, dari manapun. Iya. Jadi teman-teman, mari kita sampaikan kepada keluarga kita, relasi kita, maksudnya kampus kita sudah punya S2 pariwisata. Iya. Bagi yang sudah bekerja atau postgraduate, segera ini tanggal berapa ya Bu ya? 21 ya terakhir. 21 Januari itu adalah seleksi gelombang 1 ya. 21 ya. Betul. Ayo rekan-rekan silakan daftar di website UNP spnb.unp.ac.id. Ibu Yuliana dan Bapak Joni Edward, terima kasih loh telah meluangkan waktunya untuk Sama-sama. hadir di Sama-sama. podcast kami mahasiswa S2 pariwisata. Baiklah, sebelum kita semua undur diri, saya tutup dengan satu pantun. Pergi wisata ke Danau Toba. Cakep. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Iya, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.